Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita semua diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Dia merencanakan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Bahkan rencana yang indah Kau sediakan bagi masa depan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyakkah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyakkah Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur. Amin. Bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan.
Bapa. Ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, sukacita Tuhan boleh tetap kami rasakan Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang menjadikan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik kami semua yang ada Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan Allah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kami percaya hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan, amin. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau bersorak-sorai, mau memuji Allah kita. Sebab dialah Allah sumber pengharapan kita. Mari kita semua nyanyikan. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan Mari sama-sama kita katakan, ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Yesus,
bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya yang memimpin kita dalam setiap jalan kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir lagi. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang bagi yang percaya kepadanya. Haleluya. Menetapkan
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita, mari kita siapkan segenap jiwa kita untuk kita diperoleh dekati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu tentang kehidupan kita, bahkan Tuhan yang membuka setiap jalan kehidupan kita. Dia Allah yang kita sembah, Dialah Allah yang hidup. Engkau yang lebih tahu cara untuk menyukai jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kembalikan menaikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Kalau kembali saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menguatkan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa firman-Mu. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Pakai kehidupannya ya Tuhan, pakai lidah bibirnya untuk boleh ya Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan kami boleh menerima dengan sukacita, dan kami boleh mendapat kekuatan daripada-Mu. Urapi, berkati semua jemaat yang ada, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Syukur, terima kasih. Kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, pemberitaan Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Gereja Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas kinerja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Saudara William Marga tanggal 15 Maret, Ibu Feni Deborah tanggal 16 Maret, Bapak Marcel Resi Silap tanggal 17 Maret, Ibu Mary Trisnawati tanggal 18 Maret, Bapak Junaidi Japutra tanggal 20 Maret, Saudara James Kurnianto tanggal 20 Maret. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ketujuh kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat bahasa yang dihadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari suratan Ibrani pasal 10 ayat 39. Demikian kata firman Allah, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang meresponi rancangan Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-4, sampai ayatnya yang ke-7, dan ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagimu, anakmu laki-laki, dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang kita sudah baca ini, ayat ini adalah firman yang diucapkan Tuhan kepada Nabi Yeremia, ditujukan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Ketika Tuhan membuang Yehuda dan Yerusalem di Babel, ada 4 hal yang Tuhan nasihatkan kepada mereka atau firmankan kepada mereka bagaimana mereka tetap bisa bertahan hidup di dalam pembuangan. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan berfirman bahwa mereka harus membangun rumah-rumah untuk mereka diam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka harus membuka kebun-kebun untuk mereka dapat nikmati hasilnya atau mereka bisa makan di sana. Dan yang ketiga, mereka harus mencari istri dan suami bagi anak-anak mereka supaya mereka bertambah banyak dan tidak berkurang. Dan yang keempat, firman Tuhan bahwa mereka harus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana Tuhan telah membuang mereka. Sebab lamanya mereka berada di dalam pembuangan itu bukan 1-2 tahun lamanya atau 10 sampai 20 tahun lamanya, tetapi lamanya mereka berada di dalam pembuangan yaitu 70 tahun lamanya. Jadi genap 1 generasi lamanya. Dan Tuhan membuang Yehuda dan Yerusalem ke Babel itu bukan karena Tuhan merancangkan celaka kepada mereka atau merancangkan yang jahat bagi masa depan mereka. Tetapi ini terjadi karena akibat kejahatan dan kemurtadan mereka. Mari kita perhatikan di dalam Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara, jelas di dalam ayat ini, kalau kita lihat orang Yehuda dan Yerusalem dibuang Tuhan ke Babel bukan karena Tuhan merancangkan celaka kepada mereka, tetapi ini akibat dari kejahatan dan kemurtadan mereka. Tuhan berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan membuang mereka bukan karena Tuhan merancangkan yang jahat, tetapi ini akibat dari perbuatan jahat mereka karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Tentunya ayat ini menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai saudara kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau hal ini kita lakukan, maka pasti masa depan kita akan menjadi buruk. Dan selanjutnya kita akan perhatikan ketika Yehuda dan Yerusalem berada di dalam pembuangan, Tuhan itu tahu rancangan yang terbaik bagi masa depan mereka. Mari kita perhatikan di dalam Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas kalau kita melihat ayat ini, ketika Yehuda dan Yerusalem dibuang ke Babel, Tuhan berfirman, Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi masa depan mereka. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Inilah rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan mereka penuh dengan harapan. Dan tentunya rancangan Tuhan yang terbaik ini akan nyata dalam hidup mereka, akan terjadi dalam hidup mereka kalau Yehuda dan Yerusalem meresponi rancangan Tuhan itu. Dan bagaimana saudara, Yehuda dan Yerusalem ini dapat meresponi rancangan Tuhan dalam hidup mereka? Mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, kalau kita melihat dan memperhatikan baik-baik ayat ini, inilah rancangan Tuhan yang terbaik bagi masa depan Yehuda dan Yerusalem. Dan ini akan terjadi kalau mereka meresponi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan bagaimana mereka dapat meresponi rancangan Tuhan dalam hidup mereka? Perhatikan mulai dari ayat 12. Yang pertama, apabila mereka berseru dan datang berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan mendengarkan mereka. Yang kedua ayat 13, apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka akan menemukan Tuhan. Dan selanjutnya, yang ketiga, apabila mereka menanyakan Tuhan dengan segenap hati mereka, maka Tuhan akan memberikan mereka menemukan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan saat Tuhan memulihkan mereka, Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala bangsa, dari segala tempat di mana Tuhan telah mencerai beraikan mereka. Dan Tuhan akan mengembalikan ke tempat di mana Tuhan telah membuang mereka. Inilah rancangan Tuhan yang terbaik bagi Yehuda dan Yerusalem kalau mereka mau meresponi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Tentunya saudara, firman Tuhan ini menjadi suatu pelajaran di dalam hidup kita. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Dan apa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita? Mari kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di dalam ayat yang sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan penuh dengan harapan. Dan tentunya saudara, rancangan Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita, akan menjadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita mau meresponi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponi rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau meresponi rancangan Tuhan itu, maka tentunya rancangan Tuhan itu tidak akan menjadi nyata dalam hidup kita. Rancangan Tuhan akan menjadi nyata kalau Tuhan melihat ada respon di dalam diri kita terhadap rancangan Tuhan itu. Dan kita perhatikan selanjutnya, bagaimana respon kita agar rancangan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama yaitu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya kita akan dapat berseru kepada Tuhan yaitu melalui doa. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan firman Tuhan. Kalau kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita dan menyatakan rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin ada di antara saudara punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi masa depan saudara. Tetapi ketika menghadapi COVID, semua rancangan itu menjadi gagal, semua rancangan itu hancur, dan saudara menjadi tertekan dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita dan menyatakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh. Saat Israel diperbudak di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka, melihat mereka, dan memperhatikan keadaan mereka dan merancangkan yang terbaik buat masa depan mereka. Keluaran 2 ayat 23 sampai ayat 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika orang Israel diperbudak di Mesir dan mereka sangat menderita, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru-seru kepada Allah. Dan ketika mereka berseru kepada Allah, Tuhan mendengar mereka, Tuhan melihat mereka, dan Tuhan memperhatikan keadaan mereka. Sebab itu Tuhan memakai Nabi Musa membawa mereka keluar dari perbudakan. Saat Tuhan memakai Musa, Tuhan menyatakan tanda-tanda yang dahsyat dan ajaib kepada orang Mesir yang menindas orang Israel. Tuhan mendatangkan 10 tula untuk menghukum mereka, sampai tula yang ke-10 mereka harus kehilangan anak-anak sulung mereka. Ketika orang-orang Mesir melihat keadaan mereka sangat tertindas dan mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai,
Maka saat itulah orang Mesir mengusir orang Israel keluar dari perbudakan. Tetapi orang Israel tidak mau keluar kalau orang Mesir tidak menyerahkan harta benda mereka kepada orang Israel. Jadi saudara, orang Israel itu mengangkat kakinya keluar dari tanah Mesir ketika orang Mesir mengusir mereka dan orang Israel mengambil semua harta benda yang ada di Mesir. Jadi orang Israel keluar dari perbudakan, mereka membawa harta benda yang begitu banyak. Dan saudara, ketika setelah beberapa jauh orang Israel keluar dari Mesir, maka Firaun dan orang Mesir menyesal. Budak mereka meninggalkan mereka, harta benda mereka meninggalkan mereka. Sebab itu mereka mengejar orang Israel dengan kereta perang, mengejar orang Israel dengan pedang dan tombak. Saat itu orang Israel menjadi sangat ketakutan, sehingga mereka juga berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka lewat Musa. Musa memukul tongkatnya dan laut Tebraut terbelah menjadi dua, dan orang Israel dapat menyeberangi laut Tebraut itu. Orang-orang Mesir yang mengejar mereka itu ditenggelamkan oleh Tuhan di dalam laut Tebraut itu. Jadi jelas di sini kita dapat melihat saat orang Israel berseru kepada Tuhan di dalam perbudakan, Tuhan melihat mereka, Tuhan mendengar mereka dan memperhatikan mereka. Dengan bagaimana caranya? Tuhan menghukum orang-orang Mesir yang memperbudak mereka, dan orang Israel keluar dari perbudakan membawa harta benda yang begitu banyak. Karena itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin Anda mengalami tekanan hidup yang berat dengan bermacam-macam persoalan hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar, melihat dan memperhatikan saudara, dan Tuhan akan menyatakan rancangannya yang terbaik bagi masa depan saudara. Amin. Dan yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana respon kita agar rancangan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Yang kedua yaitu cari Tuhan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi saudara, di sini jelas firman Tuhan katakan, kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan, dan rancangan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau punya masalah yang berat, jangan cari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, jangan cari orang pinter atau dukun. Kalau saudara menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, jangan cari gunung kawi. Tetapi carilah Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan rancangan yang indah untuk menolong dan memberkati saudara. Saya akan berikan contoh tentang kehidupan Raja Asa dan orang Israel saat dalam kesesakan mereka mencari Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat 3 dan 4 dan ayat 15. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 15 bagian B. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Jadi yang mereka cari berhala, dukun, paranormal dan lain sebagainya. Sebab itu saudara, mereka harus mengalami kesesakan. Pada saat itu saudara, kota menghancurkan kota, kerajaan menghancurkan kerajaan, bangsa menghancurkan bangsa. Sehingga tidak ada keamanan di mana-mana, yang ada kerusuhan.
Dan firman Tuhan berkata, kalau sudah memperhatikan, mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Kalau mereka keluar, maka mereka tidak akan pulang dengan selamat. Tetapi ketika Raja Asa dan Yehuda mencari Tuhan, berseru, mencari Tuhan di dalam kesesakan, disitulah Tuhan menolong mereka. Demikian juga kehidupan kita. Saat kita mengalami kesesakan, masalah persoalan hidup yang berat, carilah Tuhan. Seberat apapun, saudara, masalah hidup kita, Tuhan pasti akan selesaikan dan Dia akan menyatakan rancangannya yang terbaik dalam hidup saudara. Dan kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana respon kita agar rancangan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Yaitu yang ketiga, kita harus bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Bagian B sampai 14. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, jelas firman Tuhan katakan, apabila kita ini bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberi kita menemukan Dia, dan Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kita. Saat kita menghadapi jalan buntu, saat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kalau kita mau mencari Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan bagi setiap masalah dan persoalan hidup kita, dan menyatakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh yang terakhir di sini. Kita akan perhatikan bagaimana Daud dalam keadaan terjepit, dia bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 dan 8. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, di sini Daud pernah mengalami keadaan yang sangat terjepit, di mana rakyat atau orang-orang yang bersama dengan dia hendak melempari Daud dengan batu, karena mereka sangat pedih hati. Karena pada saat itu, saudara, ketika Daud dan orang-orangnya kembali ke Siklag, mereka melihat rumah-rumah mereka semua telah terbakar, dibakar oleh orang Amalek. Harta benda mereka dijara, anak-anak mereka dan istri-istri mereka diculik oleh orang Amalek. Sebab itu, saudara, orang-orang yang menyertai Daud menjadi pedih hati dan mereka mempersalahkan Daud. Dan Daud dalam keadaan terjepit. Karena apa? Karena orang-orang yang bersama dengan dia hendak melempari dia dengan batu. Tetapi dalam keadaan terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan apa yang Daud lakukan, yaitu Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan akhirnya Daud mengejar mereka sampai di padang gurun. Daud menemukan seorang anak muda yang ditinggalkan oleh tuannya orang Amalek karena dia jatuh sakit dan hampir mati, sebab itu tuannya meninggalkan dia. Tetapi 3 hari kemudian mereka atau anak muda ini bertemu dengan Daud dan orang-orangnya. Daud dan orang-orangnya memberikan anak muda ini makan, sehat kembali, saudara. Padahal sudah 3 hari. Sedangkan tuannya meninggalkan dia dalam keadaan sekarat. Tetapi ketika Daud bertemu dan memberikan dia makan, dia sehat kembali. Dan dialah yang memberitahukan
di mana orang-orang Amalek membawa istri dan anak-anaknya dan harta benda Daud dan bersama-sama orang yang menyertai dia. Sebab itu saudara, ketika Daud mengejar orang-orang Amalek, Daud menemukan mereka sedang merayakan perayaan yang besar. Mereka sedang berpesta dan terpencar-pencar dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab itu di pagi-pagi buta Daud menghajar mereka dan mengalahkan mereka, dan Daud dapat menyelamatkan keluarganya, dan Daud mendapatkan jarahan harta benda yang begitu banyak. Inilah pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud ketika Daud bertanya kepada Tuhan saat dia mengalami jalan yang buntu, saat dia mengalami keadaan yang terjepit. Tuhan memberikan dia jalan keluar. Demikian juga kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saat kita mengalami masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, jalan kita buntu, bertanyalah kepada Tuhan, minta jalan keluar daripada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada saudara, dan Tuhan akan menyatakan rancangannya yang indah bagi masa depan hidup saudara. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman bagi kehidupan kita dan memberikan kita pengharapan. Dan mari saudara, kita angkat satu pujian yang mengatakan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
bersamaku penuh damai, aman dan sejahtera. Mari tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami limpahkan syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah pimpin dan berkati jalannya ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan ada di sama tengah ibadah kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan Tuhan. Suara hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kami yakin ada Roh Kudus yang akan boleh mengajar kami setiap umat-Mu. Semakin kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, senantiasa Tuhan dapat meresponi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kami selalu bertanya-tanya kepada Engkau Tuhan, dengan kami tekun mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik dalam keluarga pekerjaannya, Tuhan senantiasa menyertai Tuhan, bahkan di dalam pelayanannya bagi pekerjaan-Mu, Tuhan pakai senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik, Engkau menyertai dan berkenan membuat berhasil Tuhan, sehingga umat-Mu boleh mensyukuri Tuhan dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Engkau juga menyertai studi mereka Tuhan. Kau berkenan membuat berhasil studi anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit, dengan sekali kami berseru kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru-Mu Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar mereka boleh kembali dapat beribadah dengan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Tuhan semua imam-imam Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan, baik tim multimedia gereja Tuhan. Kau gantikan segala kelelahan fisik mereka dengan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, membakar semangat mereka Tuhan, agar roh mereka tetap menyala-nyala dan membuat mereka semakin giat bertumbuh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati Tuhan mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Tambahkan kiranya roh hikmat akal budi, hati yang bijaksana Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan. Berkati tim medis Tuhan, baik para dokter, para perawat dan semua relawan yang ada Tuhan. Khususnya mereka yang menangani untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Menganugerahi dengan tubuh yang sehat, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat Bapak Wali Kota di Malang Tuhan, beserta dengan wakil dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tambahkan kecakapan dan kemampuan untuk mengendalikan Tuhan pemerintahan di Kota Malang Tuhan, bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Kota Malang Tuhan, sehingga membuat kami umat-Mu dapat bebas beribadah dengan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku,
Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melihat